Kisah sejarah hidup Sunan Bonang. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali di videonya Ukti Afifah. Saya doakan yang menonton video saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar dan berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita sejarah hidup Sunan Bonang, Bun. Ini saya sudah keluar dari area pemakaman Sunan Bonang, jadi saya akan mencari pernak-pernik oleh-oleh dari Sunan Bonang, belanja oleh-oleh ya Bun ya. Sambil belanja saya akan melanjutkan cerita tentang sejarah hidup Sunan Bonang, Bun. Setelah Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang ilmunya sudah mumpuni dalam penguasaan di berbagai macam bidang pendidikan, Bun. Maksudnya bidang pendidikan umum dan keagamaan. Selain itu juga ilmu kanuragan, hingga beliaunya bisa mengalahkan seorang perampok yang bernama Raden Said. Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang memulai dakwah pertama kali dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur, Bun. Beliaunya mendirikan mushola di tepi sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal, Kabupaten Kediri. Pada saat itu Sunan Bonang pun sempat mengislamkan Adipati Kediri yang bernama Arya Wirantapada beserta putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah, menuju ke Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Kemudian oleh Raden Patah, Sunan Bonang dimintai untuk menjadi imam Masjid Demak. Nah, selama menjadi imam di Masjid Demak, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang, beliaunya selama menjadi imam di Demak, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang bertempat tinggal di Desa Bonang. Jadi ini adalah versi kedua, beliaunya diberi julukan Sunan Bonang. Sebagai wali songo, Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Beliaunya juga menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati masyarakat. Konon Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang sering memainkan gamelannya berjenis bonang, yaitu perangkat musik berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tanjalan tersebut diketuk, Bun, atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi yang sangat merdu. Nah, dari situlah Sunan Bonang akhirnya membuat penduduk setempat menjadi penasaran dan tertarik dengan alat musik ini. Setiap Sunan Bonang menyalakan alat musik ini, warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang. Beliaunya mengubah sejumlah tembang tengahan, mocopat. Tembang mocopat yaitu tembangnya orang Jawa, Bun, seperti Kidung Bonang dan sebagainya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan.
Selain itu juga Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang Bun serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayangnya, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampagoni untuk memperkaya pertunjukannya. Selain itu juga dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Dan konon sampai saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara oleh negara Belanda karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama, Bun. Karena Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga beliaunya tidak sempat menikah, Bun, hingga wafatnya pada tahun 1525 Masehi. Dan makamnya sampai saat ini terletak di pemakaman Sunan Bonang, terletak di komplek Kutorejo, maksudnya di komplek pemakaman Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di sebelah barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban, Bun. Nah, karena saya mau melanjutkan belanja bersama anak-anak, saya akhiri dulu video saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.